Halo semua, selamat datang di channel YouTube Zen News. Nah, jadi gue Hilman Lutfi sebagai tutor sejarah di Zen News. Nah, jadi hari ini gue mau jawab beberapa pertanyaan dari Instagram tentang pelajaran sejarah. Kenapa kalau saya belajar sejarah sering ngantuk? Karena lo belajar sejarah sama orang yang ngajarin sejarah sebagai hafalan, bukan sebagai investigasi. Jadi kalau ngomongin sejarah itu adalah latihan investigasi, latihan lo menyelidiki fenomena sosial yang terjadi di sekitar lo dengan melihat masa lalu. Harusnya jadi menarik, ya nggak sih? Misalnya, kenapa Matraman namanya Matraman, kenapa Senayan namanya Senayan, kenapa Jakarta ada di Jakarta sini, kenapa ibu kota nggak ada di Kalimantan, kayak gitu. Itu dia kenapa sejarah jadi ngantuk, karena hafalan. Sejarah jadi menarik karena lo diajak latihan investigasi. Cara menghafal tanggal-tanggal sama nama tokoh. Aku sering tuker biasanya. Pertanyaannya kenapa harus dihafal? Sekarang nih makin tahun nih, makin 2017 ke atas, 2018, sejarah itu semakin sedikit pertanyaan-pertanyaan yang sifat tanggal, apalagi nama tokoh. Jadi semakin hari pengen ngomongin tentang yang hoax, maknanya apa, artinya apa, hubungannya apa, gitu. Kalau sampai situ udah ngerti, misalnya maknanya apa, apanya apa, biasanya tanggal-tanggal itu hafal sendiri gitu. Dan ya beberapa orang punya kelebihan untuk hafal yang rumit menjelimet kayak gitu, tapi itu nggak perlu dihafal gitu ya. Jadi udah biarkan mengalir aja, yang penting maknanya dulu, yang penting latihan dulu investigasi, baru nanti perintilannya ngikut. Sejarah kan materinya banyak, bagaimana cara agar kita bisa menguasai semua materinya. Lagi-lagi gue pesankan untuk menyusun, jadi setiap bab, setiap materi, setiap topik, apapun yang lagi dipelajarin, disusun, dirangkai. Dengan lo merangkai, lo membuktikan kalau lo mengerti. Kalau lo belum mengerti, pasti belum bisa merangkai. Dan orang yang buat tulisan rangkainya sendiri pasti ingat. Siapa sih yang lupa sama tulisannya sendiri? Dikit orang. Selain untuk dikenang dan dipelajari, apa fungsi dari belajar sejarah? Jadi sekarang nih terhindar dari belajar sejarah itu membuat kita terhindar dari propaganda ya, diskursus yang berbahaya ya, yang menyesatkan. Dan yang paling contoh gampang adalah hoax. Banyak hoax yang beredar gitu kan ya, apalagi bilang masa lalu itu A, B, C, apa. Nah, kalau kita tahu gimana cara menyelidiki sejarah di masa lalu, gimana cara membuktikannya, kita akan selamat dari orang-orang yang berusaha nipu kita dengan fakta-fakta bohong. Nah, jadi gitu, manfaat belajar sejarah menyelamatkan kita dari orang-orang yang berusaha bikin risu, bikin adu domba, dan lain-lain. Kenapa sejarah memiliki sumber yang berbeda? Karena sejarah kan ilmu sosial ya. Nah, jadi kalau dalam ilmu sosial ada limit nih. Bagian barang-barang bukti, barang-barang penelitian sejarah misalnya nih, ya oke lah arca atau main hero, main barang-barang mati. Ya, barang-barang mati objektif dong. Tapi kan yang bikin penulisan siapa? Manusia juga. Peneliti juga harus berjuang menyampingkan subjektivitasnya. Tapi barang-barang mati aja masih bisa subjektif, apalagi barang-barang hidup, misalnya biografi, apalagi arsip pemerintahan, apalagi catatan resmi, itu semua subjektif. Nah, maka sumbernya banyak supaya kita bisa bandingin mana yang paling masuk akal, mana yang paling rasional, dan mana yang paling objektif, yang paling bersih dari subjektif. Cara biar inget kronologis sejarah semua gitu, tapi nggak lupa-lupa. Nah, jadi tipsnya adalah menyusun informasi. Apapun babnya, apapun materinya, apapun yang lo baca, simpen dulu notes kecilnya, lalu susun, dirangkai menjadi peta konsep, menjadi alur. Ya kira-kira kayak gini lah. Susun 1, 2, 3, 4, bla 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 bla. Kalau nanti di gambarnya ada yang lo tanya-tanya, ternyata lo nggak ngerti, disitulah nanti kelihatan, oh iya gue nggak ngerti. Nah, tapi kalau lo sudah bisa ngerti semua, pasti gambarnya itu akan lebih jelas, akan lo, oh iya ini trigger sendiri. Jadi ini bukan buat hafalan ingatan, tapi ini adalah bukti bagaimana lo bisa udah inget apa yang udah lo belajarin. Jadi susun, biasakan susun informasi yang lo punya. Jadi kalau lo nyusunnya rapi, artinya pengetahuan lo rapi.
Kalau nyusunnya nggak rapi, bahkan lo nggak tahu gimana cara gambar susunannya, pasti ada yang kurang dari pengetahuan yang harus lo. Gimana sih cara belajar sejarah tanpa menghafal? Apa emang harus dihafal? Ya mana ada belajar menghafal, ya nggak sih? Matematika aja kita harus tahu 1+2 berapa, 3+2 berapa. Konsep-konsep dasarnya harus diingat dulu. Nanti kalau udah diingat, dipahamin, baru kita olah gitu. Nah, tapi masalahnya kan orang-orang takut belajar sejarah itu ngapal gimana gitu. Nah, jadi tipsnya adalah ingat lagi poin, manfaat, dan tujuan dari belajar sejarah, yaitu latihan investigasi, latihan penyelidikan, latihan gimana caranya lo mengetahui fenomena dan apapun yang terjadi tentang sosial dengan cara-cara yang tepat dan teruji. Bab yang paling sering keluar di SBMPTN. Oh, berarti yang paling sering keluar itu Orde Baru sama Reformasi. Kenapa? Karena sejarah tentang Orde Baru dan Reformasi pengen mengajarkan lo, pengen memberikan pengetahuan apa saja yang berlanjut semenjak Orde Baru, apa saja yang berubah semenjak Orde Baru, sehingga kelihatan, oh belajar sejarah manfaatnya ini, oh hari ini ada perubahan ini. Contohnya misalnya urbanisasi, kenapa orang ke Jakarta semua, kenapa daerah-daerah sepi, kenapa banyak yang tertinggal gitu. Jadi ya SBMPTN banyak banget ya tentang Orde Baru dan Reformasi, yang ingin ngajar kita kenapa hari ini begini. Mengantisipasi pertanyaan superinci di UN dan SBMPTN, gimana caranya supaya kita bisa jawab pertanyaan yang wah kita nggak nyangka nih gitu. Jawabannya adalah nggak ada. Jadi memang setiap ujian ada 1-2 soal yang kita nggak akan pernah sangka-sangka. Misalnya kursi ala Jepara ini menyerupai kebudayaan di Cina bagian mana, kita nggak tahu. Nah, jadi gimana tips? Kalau gue tipsnya ya, misalnya kita banyak ngobrol, main sama orang, ngomongin topik terbaru, baca apa gitu ya, berita-berita atau apa. Nah, biasanya kalau kayak gitu info-info nyangkut dan ujungnya adalah keberuntungan lu ya, fortune lu ya. Jadi, wah gue tahu nih ini dapet. Ya kalau fortune lu bagus ya dapet, kalau enggak gitu ya. Jadi berdoa aja semoga lu dapet sesuatu yang lu tahu. Rekomendasi buku sejarah. Oh berarti bacanya dari gunung aja ya, kartun riwayat peradaban. Jadi ya dibilang kartun itu buku, karena semenjak penciptaan alam semesta sampai zaman modern ini dikemas dalam bentuk kartun, ada gambarnya. Nah seobjektif mungkin dan membuat kita ini kenapa sih lucu banget ya, dan sambil lucu sambil nangis. Jadi gue menyarankan itu karena membuat kita tertarik, oh dulu kayak gini ya, oh sekarang jadi kayak gini, oh dulu begini lucu juga ya, dan menyedihkan dan macam-macam. Itu rekomendasi ya, jadi untuk membuat kita belajar sejarah lebih fun. Nah terima kasih ya udah bersama gue, udah ngobrol-ngobrol, udah diskusi banyak, udah cerita-cerita. Jangan lupa tombol sukanya dipencet, jangan lupa tinggalin komentar, jangan lupa juga tekan tombol langganan. Oke? Sampai jumpa di waktu berikutnya. Oke?